kebutuhan mengenai stunting. Sebelumnya di sini ada brosur. Ibu-ibu bisa nanti mendengarkan sambil membaca-baca. Nah, rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu stunting. Baik. Jadi ibu bisa buka leafletnya ya, sambil saya jelaskan. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu lebih rendah dari standar pertumbuhan anak seusianya, yang dimana disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Hal ini terjadi dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, gejala ini muncul setelah anak berusia 2 tahun. Bagaimana ibu? Apakah sudah mengerti? Nah, stunting ini nanti juga mempunyai dampak dan cara pencegahannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai penyebab stunting ya ibu-ibu. Pasti kan kita kan belum tahu kan penyebab stunting itu kenapa, karena ibu kan pasti kan taunya kenapa ya anak saya tiba-tiba stunting gitu kan. Nah itu ada penyebabnya ibu-ibu. Jadi penyebabnya itu yang pertama adalah pendapatan keluarga. Nah pendapatan keluarga itu menjadi faktor resiko yang dapat mempengaruhi keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak, baik kebutuhan kualitas maupun kuantitas ini makanan yang dikonsumsi oleh anak. Kemudian yang kedua yaitu ada pekerjaan ayah dan ibu balita. Nah pekerjaan ayah dan ibu balita itu sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi pada balita, karena anak itu membutuhkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi kalau apabila ekonomi tidak memenuhi itu tidak akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan gizi ibu balita. Nah pengetahuan gizi ibu balita itu salah satu penyebab stunting yang dapat berdampak pada perilaku orang tua. Nah khususnya itu ibu dalam pemilihan makanan yang diberikan itu harus berkualitas agar anak tidak terkena stunting. Terus yang selanjutnya itu ada pendidikan ayah dan ibu balita. Nah pendidikan ayah dan ibu balita itu apabila seorang ibu itu pendidikannya masih kurang tentang stunting, itu kita kan tidak bisa mengedukasi ke anak-anak kan, jadi kita masih bingung itu harus dikasih makanan seperti apa gitu kan, jadi itu tuh sangat penting. Kemudian yang kelima itu ada kelengkapan imunisasi balita. Nah ibu-ibu itu harus rutin mengecek itu balita itu sudah diimunisasi itu berapa kali. Dapat diobati jika sudah terjadi. Izin menjawab pertanyaan dari ibu ya bu. Jadi stunting itu tuh sulit untuk diobati ya bu. Pengobatannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Akan tetapi ibu bisa berupaya dengan memperbaiki gizi anak ibu ya bu ya, dan meningkatkan kesehatan pada anak ibu supaya tidak terjadi stunting lagi. Jadi ibu tuh harus benar-benar memperhatikan anak ibu ya, makanya apa pagi siang sore malam ya bu ya. Begitu ibu, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu? Sudah, terima kasih Mbak. Iya bu, sama-sama. Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada mas. Silakan ibu. Apakah stunting itu dapat terjadi pada usia remaja? Izin menjawab ya Bu. Stunting itu bukan hanya terjadi pada anak-anak saja, tetapi juga pada remaja, karena remaja merupakan fase yang penting pada perkembangan manusia ketika perkembangan sosial, biologis, dan psikologi terjadi. Malnutrisi yang terjadi pada masa balita. Salah. Oh iya ding ya. Balen ya, balen. Iya. Yeay, arah tangan pura. Ya Izin menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Stunting bukan hanya terjadi pada anak-anak saja, tetapi juga pada remaja. Remaja merupakan fase yang penting pada perkembangan manusia ketika perkembangan sosial, biologi, dan psikologi terjadi. Malnutrisi yang terjadi pada masa balita yang mengindikasikan stunting akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan remaja terhambat. Seperti itu Bu, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, terima kasih.
Baik, ibu-ibu, untuk pertanyaan sudah dijawab semua ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kita ada ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, apakah pertanyaannya sudah terjawab semuanya? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu? Tidak. Baik, ibu-ibu, untuk penyuluhannya sudah selesai. Mungkin sudah cukup jelas dan tadi sudah ada yang bertanya. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.